Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu strategi lokasi dan metode penentuan lokasi. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang lokasi, jadi lokasi itu merupakan wilayah atau tempat di mana kita akan membuka perusahaan atau bisnis yang nanti akan dijangkau banyak orang sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, lokasi yang dimaksud di sini adalah memberikan pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Jadi, semakin strategis suatu lokasi, maka semakin besar peluang keuntungan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan. Oke, itu berikutnya adalah pentingnya lokasi yang strategis. Nah, di sini lokasi yang dimaksud adalah lokasi yang mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Lokasi juga mempengaruhi sejumlah perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik strategi lokasi untuk menjawab masalah lokasi. Mengingat lokasi juga sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, ini merupakan contoh ya. Biaya transportasi dapat mencapai 25% dari harga jual produk, tergantung pada produk atau jenis produksi atau jasa yang diberikan. Artinya, seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk yang keluar dari perusahaan. Atau biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain yaitu pajak, sewa, biaya bahan mentah. Next, untuk pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi, yaitu yang pertama adalah tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Kemudian yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi. Berikut adalah keputusan lokasi dipengaruhi jenis bisnis, yaitu yang pertama adalah lokasi industri, kemudian yang kedua ada lokasi eceran, dan yang ketiga adalah lokasi gudang. Nah, berikut adalah keterkaitan lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dalam menentukan penghasilannya, juga memiliki kekuatan untuk membuat dan juga bisa menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Nah, berikut adalah contohnya saat manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di suatu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit untuk dikurangi. Contohnya, jika sebuah lokasi pabrik baru berada dalam satu daerah dengan biaya energi yang tinggi, bahkan manajemen yang baik dengan strategi penekanan biaya energi yang luar biasa pun mulai dengan kerugian. Manajemen yang memiliki strategi sumber daya manusia yang baik, jika pada lokasi yang dipilih biaya tenaga kerja mahal, kurang terlatih, dan etos kerja yang buruk. Oke, berikut juga disebutkan keterikatan lokasi dan inovasi. Nah, saat kreativitas, inovasi, dan investasi litbang bersifat penting bagi strategi operasi, fokus kriteria lokasi yang dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Ada 4 pilihan, yaitu
Yang pertama adalah input berkualitas tinggi dan khusus, contohnya adalah kemampuan ilmiah dan teknik. Kemudian yang kedua, lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan global yang kuat. Yang ketiga, tekanan dan wawasan yang dapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Yang keempat, yaitu adanya industri lokal yang berhubungan dan saling mendukung. Oke, di sini saya memberikan contoh terkaitan lokasi dan inovasi. Jadi lokasi dengan biaya rendah belum tentu berbanding lurus dengan inovasi dan daya saing. Contohnya di sini saya memberikan Toyota dengan pabrik di Amerika. Jadi pasar di Amerika lebih menjanjikan daripada di negaranya sendiri dan di negara yang lain karena pendapatan masyarakat yang tinggi juga akses yang optimal. Yang kedua, saya memberikan contoh misalnya produk Motorola dan Intel. Jadi mereka sama-sama mementingkan inovasi dengan keberadaan tenaga kerja skill yang tinggi daripada upahnya yang rendah di negara tujuan pasarnya. Next, di sini saya ambil Motorola dan Intel. Jadi mereka sama-sama menolak lokasi berbiaya rendah, contohnya di Asia. Ketika lokasi tidak mendukung aspek yang lain mendukung, maka itu merupakan penting dalam strategi mereka. Yaitu ada 4 alasan. Yang pertama, persyaratan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian yang kedua, perlindungan kekayaan intelektual di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, dipengaruhi juga oleh potongan pajak untuk menutupi biaya peralatan. Dan juga mudahnya pemantauan dari kantor pusat yaitu di California. Next, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi, yaitu ada ekonomi pasar, pengiriman yang tepat waktu, komunikasi internasional yang lebih baik, perpindahan arus modal antar negara, produktivitas tenaga kerja, diferensiasi biaya tenaga kerja, juga kedekatan dengan pasar, pemasok dan pesaing. Nilai tukar valuta asing juga dipengaruhi oleh budaya dan perubahan sikap industri. Nah, untuk metode analisis lokasi, kita masuk ke poin yang paling penting ya dari tujuan materi ini, yaitu ada metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, metode pusat gravitasi, dan metode transisi. Oke, untuk metode evaluasi alternatif lokasi, jadi metode pemeringkatan faktor ini merupakan metode lokasi yang mengikut sertakan objektivitas ke dalam proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Nah, saya di sini memberikan contoh langsung untuk metode pemeringkatan faktor. Oke, jadi di sini ada faktor dan lokasi. Jadi faktor-faktor itu merupakan faktor-faktor produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, pasar, dan transportasi. Kemudian di sini ada nilai atau bobotnya. Dan untuk lokasi ada pilihan lokasi. Di sini dicantumkan untuk PT Slamet itu ada lokasi di Padang, Bukit Tinggi, dan Solo. Nah, bagaimana kita untuk mencari tahu untuk metode pemeringkatan faktor ini? Yaitu dengan cara mengembangkan daftar faktor-faktor terkait seperti ini, faktor lokasi, dan kemudian menetapkan bobot. Jadi sini sudah ada bobot nilai-nilainya. Kemudian mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misal dari 1 sampai 10 dan 1 sampai 100. Nah, kemudian caranya adalah mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktornya dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasinya. Jadi untuk deret kedua ini, jadi kita mengetahui untuk faktor bahan bakunya sebesar 20, untuk lokasinya di Padang sebesar 5. Jadi kita mengalihkan faktor dan lokasinya. Jadi 5 dikali 20 menghasilkan 100. Begitu juga untuk Bukit Tinggi. Untuk Bukit Tinggi
Itu bobotnya 8 dan bahan bakunya adalah 20. Jadi 8 dikali 20 menghasilkan 160. Begitu seterusnya. Sama dengan tenaga kerja juga. Itu dengan bobot 25 dikalikan dengan lokasi di Padang adalah 2. Jadi 2 dikali 25 menghasilkan 50. Begitu seterusnya. Nah, jadi jumlah yang diperoleh adalah, jumlah totalnya adalah, untuk bobotnya adalah 100, untuk di daerah Padang lokasinya adalah 530, Bukit Tinggi adalah 585, dan Solok adalah 575. Jadi di sini kita mencari faktor produksi yang paling besar ya. Jadi terpilihlah Bukit Tinggi dengan skor 585 yang cocok untuk PT Slamet. Oke, untuk metode yang kedua yaitu ada metode analisis titik impas lokasi atau locational break-even analysis. Oke, analisis ini yaitu adalah menekankan biaya volume untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Jadi kelebihannya adalah memberikan rentang jumlah volume di mana lokasi yang dapat dipilih. Oke, untuk analisis titik impas, di sini saya memberikan sebuah contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan manufaktur karburator mobil yang sedang mempertimbangkan 3 lokasi. Jadi, sebelum kita masuk ke soal, perlu diketahui bahwa analisis titik impas ini adalah yang diperlukan adalah fixed cost dan variable cost-nya. Jadi di sini sudah ada untuk kota Akron, Boiling, dan Green Chicago. Jadi untuk fixed cost-nya sudah ditentukan nilai-nilainya, untuk variable cost-nya juga sudah per unitnya. Jadi harga jual yang diharapkan untuk produksi karburator mobil itu adalah sebesar $120. Perusahaan karburator ini ingin lokasi yang paling hemat biaya untuk volume produksi sebesar 2000 unit per tahun. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan lokasi yang tepat? Berikut saya mencantumkan untuk perhitungannya. Dari sini sudah ada rumusnya. Total cost-nya adalah fixed cost ditambah variable cost dikalikan dengan unitnya. Jadi untuk Akron, yaitu fixed cost-nya adalah $30.000 ditambah dengan variable cost-nya yaitu $75 dikalikan dengan 2000 untuk unitnya. Jadi 75 dikali 2000 sebesar 150 ditambah dengan 30.000. Jadi untuk total cost menghasilkan $180.000. Nah, jadi untuk seterusnya untuk Bowling Green sama, untuk Chicago juga sama. Jadi di sini ya perusahaan ingin lokasi yang paling hemat biaya. Jadi total cost yang diperoleh yang termasuk adalah Bowling Green karena nilainya paling kecil ya sebesar $150. Nah, untuk harapan keuntungannya, jadi di sini harga jual ditambah dengan dikalikan dengan unit per tahunnya, kemudian dikurangi dengan total cost-nya ini sebesar 150.000. Jadi menghasilkan $90.000. Oke, hasilnya adalah kita membuat suatu grafik ya untuk menentukan titik impasnya dari hitungan tadi. Jadi untuk volume produksinya yaitu sebesar 2000 per tahun. Jadi ini adalah tahunan, kemudian inilah volume produksinya 2000, itu terdapat titik impas di sini. Oke, kita lanjut untuk
Yang berikutnya yaitu model pusat gravitasi atau center of gravity method. Nah, untuk model pusat gravitasi ini yaitu merupakan metode yang menggunakan teknik matematika dalam menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimumkan biaya distribusi. Model pusat gravitasi ini juga memperhitungkan lokasi pasar, volume barang, dan biaya pengangkutan. Juga biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Lokasi idealnya adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecernya menjadi minimal. Oke, untuk model pusat gravitasinya, jadi kita sudah menghitung koordinat lokasi. Jadi kita membuat titik-titik koordinat seperti ini. Oke, jadi ada Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Jadi kita anggap untuk A adalah Chicago, untuk B adalah Pittsburgh, C adalah New York, dan D adalah Atlanta. Nah, setelah kita hitung tadi, yaitu pusat gravitasinya pada titik 66,7 dan 99,3 berada pada titik ini. Nah, kesimpulannya adalah dari kita menemukan koordinat-koordinat ini, yaitu perusahaan bisa mempertimbangkan daerah atau kota yang dekat sebagai lokasi yang tepat pada pusat gravitasi. Jadi, Chicago, Pittsburgh, dan New York, Atlanta merupakan negara Amerika. Jadi, daerah-daerah contoh misalnya ada Ohio dan Columbus pada pusat gravitasi ini. Jadi, perusahaan bisa memilih Ohio atau Columbus untuk membuat gudang untuk meminimumkan jarak distribusinya. Nah, untuk model transportasi atau transportation model, jadi ini merupakan teknik untuk menyelesaikan sejumlah masalah pemrograman linear. Nah, tujuannya adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan, sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Oke, berikutnya adalah sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi ini merupakan informasi khusus yang mengolah data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang mengidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Nah, untuk sistem informasi geografis ini juga membantu perusahaan untuk keputusan analitis yang berkaitan dengan lokasi. Nah, beberapa data yang tersedia dalam sistem informasi geografis, yaitu yang pertama adalah data sensus menurut blok, bidang, kota, wilayah, kecamatan, daerah metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Kemudian yang kedua adalah peta dari setiap gang, jalan raya, jembatan, dan terowongan. Nah, yang ketiga adalah fasilitas umum seperti saluran air, listrik, dan gas. Juga ada sungai, gunung, danau, dan lautan. Juga terdapat lokasi-lokasi seperti bandara, universitas, rumah sakit, dan lain-lain.
Strategi lokasi pada industri jasa. Nah, analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, hal ini disebabkan perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda. Sementara perusahaan jasa mendapat lokasi sering lebih berdampak terhadap pendapatannya daripada biayanya. Oleh karena itu, bagi perusahaan jasa, lokasi yang spesifik kerap lebih mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Berikutnya adalah terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Itu yang pertama adalah daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga adalah persaingan di wilayah tersebut. Kemudian yang keempat, kualitas persaingan. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Yang keenam, kualitas fisik dan fasilitas dan bisnis di sekitarnya. Yang ketujuh adalah kebijakan operasional perusahaan. Dan yang terakhir adalah kualitas manajemennya. Baik, sekian video presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua untuk lebih memahami materi, strategi, lokasi, dan metode penentuannya.